Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari korupsi CLU Kota Pasuruan, Kejaksaan angkut anggota DPRD, hingga Pemkot luncurkan aplikasi Siap Pak RT. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Babak baru kasus korupsi pengadaan tanah jalur lingkar utara atau JLU di Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri telah mengamankan seorang anggota DPRD setempat. Anggota dewan bernama Sugiarto tersebut merupakan anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia pun diamankan oleh Kejaksaan dan harus mempertanggungjawabkan kerugian negara, Senin 11 Juli malam. Dalam kasus ini, Sugiarto didampingi oleh EW yang dulu merupakan sekretaris Camat Gadingrejo. Keduanya ditahan dan dijebloskan di rutan kelas 2B Kota Pasuruan. Kasih Intel Kejari Kota Pasuruan, Wahyu Susanto mengatakan, modus kasus yakni saat pengadaan tanah untuk CLU, Sugiarto membuat akta jual beli tanah padahal tanah tersebut sebenarnya tidak masuk dalam trase CLU, yakni sebidang tanah dengan nilai 118 juta rupiah. Akta jual beli tersebut kemudian dijadikan dasar untuk pencairan proyek CLU. Tindakan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini adalah Pemkot Pasuruan. Tersangka akan ditahan hingga 20 hari ke depan. Wahyu menjelaskan jika Sugiarto ini dulunya merupakan camat Gadingrejo dan bersekongkol dengan EW yang merupakan stafnya. Saat itu juga, Sugiarto merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara atau PPATS. Sementara itu, Sugiarto yang sedang digeret ke mobil tahanan bersikeras bahwa dirinya tak bersalah. Bahkan dirinya akan melakukan proses hukum atas penahanan dirinya. Seorang pria membawa celurit tiba-tiba mengamuk di sebuah warung di Purwosari. Pemilik warung terkena sabetan celurit hingga mengalami luka parah. Peristiwa terjadi di sebuah warung tenda tepatnya di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kapolsek Purwosari, AKP Safiuddin mengatakan bahwa setelah beraksi pelaku kabur dan masih belum diketahui identitasnya. Safiuddin menjelaskan, peristiwa bermula saat pemilik warung, Randi Ahmad 20 tahun, warga setempat nongkrong bersama sejumlah temannya pada Selasa dini hari. Tiba-tiba pelaku membawa celurit masuk ke dalam warung. Mengetahui pelaku membawa senjata tajam, korban dan temannya berlari menjauh. Saat korban lari, pelaku menyabetkan celurit ke arah korban dan mengenai punggung sebelah kirinya. Korban harus menjalani perawatan di puskesmas. Tidak hanya melakukan pembacokan, para pelaku yang masuk ke dalam warung juga merampas tas milik Randi yang berisi handphone dan dompet berisi uang serta surat berharga. Kanit Reskrim Polsek Purwosari, Polres Pasuruan Aibda Bambang mengatakan langsung memburu para pelaku tersebut. Pemkot Pasuruan meluncurkan aplikasi layanan kependudukan bernama Siap Pak RT. Aplikasi ini nantinya akan membantu semua ketua RT untuk melaporkan data kependudukan di wilayahnya. Aplikasi ini dilaunching di kantor Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Pangurjo pada Rabu 13 Juli. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gusipul mengatakan, dengan adanya aplikasi ini, pelayanan kependudukan akan menjadi lebih mudah. Gusipul meminta semua ketua RT di Kota Pasuruan bisa mengakses aplikasi ini. Ketua RT bisa melaporkan perpindahan, pertambahan, dan kematian penduduk secara online. Dengan makin dimudahkannya laporan kependudukan di tingkat RT, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut berharap Pemkot Pasuruan setiap saat bisa memiliki laporan kependudukan secara real time. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil, Siti Maria menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke semua kecamatan. Harapannya, semua ketua RT segera menggunakan aplikasi ini, sehingga Dispenduk Capil Kota Pasuruan punya data kependudukan secara real time. Sebuah truk tangki ringsek setelah menabrak tembok pabrik di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Penyebabnya karena rem blong. Peristiwa itu terjadi tepatnya di Jalan Bypass Pandaan, Kecamatan Pandaan pada Kamis 14 Juli sore. Salah satu saksi kejadian, Hamka mengatakan, truk bernopol N9478TK tersebut melaju dari arah Pandaan menuju arah Surabaya. Truk tangki yang dikemudikan Gani Suprianto, 57 tahun, warga desa Carat, Kecamatan Ngempol tersebut menabrak tembok sebuah pabrik yang berada di sekitar lokasi. Usai menabrak tembok, truk kemudian jatuh ke dalam parit. Kanit Lantas Polsek Pandaan, Ibnu Gatot Subroto menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Menurut Gatot, truk tangki tersebut hendak mengirim air ke wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kerusakan cukup parah pada bodi truk bagian depan, tembok pabrik pun jebol. Proses evakuasi truk memakan waktu, baru tuntas sore hari jelang petang. Itu setelah petugas lantas dari unit lantas Polsek Pandaan mendatangkan 2 truk derek. Kemacetan panjang sempat terjadi selama proses evakuasi.
Sebuah mobil pickup bernopol N8825TN bermuatan sayur terperosok di parit tengah Jalan Tol Gempol Pasuruan 779-800-B Jumat 15 Juli. Akibatnya muatan tumpukan sayur tumpah di parit tengah jalan, tapi tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Dwi Sumrahadi menerangkan, insiden kecelakaan tunggal tersebut bermula saat mobil pickup melaju dari arah Pasuruan menuju Surabaya. Mobil dikemudikan Rohim, 26 tahun, warga Pasuruan, melaju di lajur lambat. Setibanya di kilometer 779-800-B, laju mobil berangsur-angsur oleng ke sisi kanan jalan hingga terperosok media tengah jalan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan para saksi, AKBP Dwi menduga penyebab kecelakaan tunggal tersebut karena sopir mobil mengantuk.